menahan lapar melilit perut, menahan dahaga mencekik kerongkongan. Pada hari ini hingga 24 hari yang akan datang insya Allah. Apa sebenarnya yang menahan kita untuk tidak memakan, untuk tidak minum? Bukankah makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, bahkan thayyib, yang selalu kita nikmati dan kita santap dengan biasa di 11 bulan kemarin? Bukankah minuman yang kita minum bukan minuman yang haram, melainkan minuman yang halal yang biasa terhidang di setiap santapan kita di 11 bulan selain bulan Ramadan kemarin? Lalu kenapa hari ini kita memantapkan diri, hari ini kita mengokohkan diri untuk tidak menyentuh sedikit pun makanan dan minuman itu, meskipun tenggorokan kita tercekik, meskipun perut kita melilit? Inilah kurang lebih yang akan kita bahas tentang hikmah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keikhlasan pada diri kita untuk duduk dan hadir di tempat ini. Saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita tengok di luar sana, hari ini dan hari-hari sebelumnya, berapa banyak orang-orang yang untuk mendapatkan sesuap nasi, mereka harus berjuang mati-matian. Berapa banyak, berapa juta orang-orang di luar sana yang untuk mendapatkan sesuap nasi, mereka harus mencari di tempat-tempat sampah bekas makan orang lain. Berapa juta, berapa puluh juta di luar sana orang-orang yang hari ini bisa makan, besok kebingungan menangis menahan laparnya. Meskipun kita tidak pernah keluar, mungkin kita menyaksikan di media sosial. Bahkan berapa banyak orang-orang yang untuk hanya mencari sepiring nasi harus meneteskan keringat, bahkan darah. Bapak-bapak yang pergi di pagi hari membawa cobek, pulang di maghrib tak membawa sepeser pun, terlalu banyak. Sementara kita dengan menu makanan yang komplit di depan hidangan kita, 11 bulan kemarin tidak pernah tersentuh. Maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya, tuh lihat di sana. Maka ini hikmah puasa yang pertama bagi kita sekalian, untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati dalam diri kita, bahwa begitu banyak orang yang saat ini tidak seberuntung kita. Maka Allah peringatkan pada kita, tak enakan lapar, tak enakan haus. Itu yang mereka rasakan. Di mana kita saat ini? Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, karena teriak-teriak. Bapak Ibu mohon maaf kalau saya teriak-teriak itu biasa. Saya teriak kalau di mimbar, tapi kalau di luar mimbar katanya pelawak. Ya nggak anak-anak?
biar semangat, soalnya menjelang waktu-waktu ini udah mulai ngantuk. Kita masuk ke hikmah yang kedua. Dari disyariatkannya puasa, apa itu? Hikmah kedua dari disyariatkannya puasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mampu untuk mengekang diri kita dari ketamakan, kerakusan, keserakahan yang selama ini telah menjadi bagian dari jati diri kita. Bukankah selama ini kita makan apa yang ingin kita makan? Kita minum apapun yang kita ingin minum tanpa mempedulikan apakah makanan dan minuman yang kita makan itu halal. Tanpa mempedulikan apakah makanan dan minuman itu kita dapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sampai-sampai emas antam dimakan, pertama diminum, minyak kita diminum juga. Apalah lambang daripada ketamakan manusia. Maka Allah ingin untuk melatih kita di bulan ini. Hei kaum muslimin, berlatihlah kalian untuk menghentikan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan perut kalian dari barang-barang yang diharamkan Allah. Maka kalau hal yang dihalalkan saja kita mampu, maka insya Allah tidak ada lagi pertamak-pertamak berikutnya. Mas-mas antam, minyak kita dan lain sebagainya nanti. Yang tua-tua aja. Yang anak-anak ngerti gak? Nah, nanti ya, sudah gede insya Allah ya. Yeah. Hikmah yang ketiga, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya puasa melatih kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari perkataan buruk, dari perkataan kotor, dari namimah, dari sukhriyah, dari celaan, dari hinaan, dari ghibah, dari makian, dan dari segala hal yang kotor dan menjijikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man lam yada qaulaz zur falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan butuh terhadap puasa yang dilakukan oleh orang itu. Sekalipun perut melilit, sekalipun kerongkongan tercekik, kalau lidahnya tidak berhenti dari ghibah, namimah, dan perkataan-perkataan kotor lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan campakkan semua amal puasa kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa hikmahnya adalah melatih supaya lisan kita selalu terjaga. Kalau seandainya tidak ada puasa, hadirin,
Kita tidak bisa bayangkan berapa banyak tetangga-tetangga kita yang sakit hatinya oleh lidah-lidah kita. Berapa banyak karib kerabat dan saudara-saudara kita yang jatuh kehormatannya direnggut oleh ghibah yang kita lakukan bersama kepada orang lain. Kalau seandainya tidak ada puasa, entah berapa banyak orang-orang akan menumpahkan pertumpahan darah gara-gara lisan kita yang tidak bisa dijaga untuk mengadu domba orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa bagi kita agar kita bisa melatih diri kita untuk menjaga lisan kita. Karena Jabir bin Abdullah pernah berkata, ketika kamu berpuasa, maka puasalah seluruh anggota badanmu. Mulutmu puasa, matamu puasa, telingamu puasa, lidahmu puasa, farjimu puasa, semuanya puasa. Karena sesungguhnya puasa, kalau hanya menahan lapar dan haus, itu sahal, kata para ulama. Terlalu mudah. Anak-anak, bisa diem nggak? Ya, nanti kalau udah selesai baru boleh ngobrol. Oke? Kalau hanya puasa itu adalah menahan haus dan dahaga, maka anak-anak lulusan TK itu sudah mampu saat ini untuk berpuasa. Maka tidak mungkin Allah memberikan begitu banyak bonus pahala, begitu banyak ampunan, begitu banyak fasilitas di bulan Ramadan ini bagi yang berpuasa, kalau hanya puasa itu sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi lebih daripada itu adalah apa? Menahan seluruh anggota badan kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah ingin mengampuni, mensucikan kita semua. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan kafarat. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ada kafarat. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, benar-benar mengharap hanya kepada Allah pahalanya, bukan karena yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa di masa lalu. Allah ingin mensucikan kita, hadirin sekalian. Karena Allah tahu bahwa kita ini berlumuran dengan dosa. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, tak terlewatkan dosa kita lakukan setiap hari. Kalau seandainya dosa itu bisa menimbulkan bau di badan kita, maka tidak akan pernah mungkin kita bisa duduk santai di masjid ini. Semua masjid ini pasti akan keluar penghuninya karena bau busuk dari dosa yang kita lakukan. Saking banyaknya. Begitu banyak lumuran dosa dalam tangan kita, dari mata kita, dari lidah kita, dari telinga kita. Maka Allah ingin mengampuni dosa kita. Allah ingin mensucikan dosa kita. Jangan pernah sesekali kita merasa diri kita suci. Jangan pernah sekali-kali kita merasa tidak pernah punya dosa. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap diri kita ini orang yang baik. Wallahi, kita ini semuanya adalah para pendosa. Rasulullah sabda, kullu abani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa. Bahkan si penceramah ini yang di depan ini mungkin dosanya lebih banyak daripada yang hadirin yang duduk di bawah. Apa yang kita banggakan dari diri kita, hadirin? Padahal Adam alaihissalam bapak kita itu hanya melakukan satu perbuatan dosa saja.
Satu perbuatan dosa. Apa itu? Memakan buah khuldi. Berapa? 1 biji. Tapi Adam alaihissalam merasa berdosa, bertobat kepada Allah, sujud tidak bangun-bangun selama bertahun-tahun. Atas dosa yang dilakukan memakan 1 biji buah khuldi. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar, kita datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kita meminta kepada mereka untuk diberikan syafaat agar segera dilakukan penghisaban. Karena selama 50.000 tahun manusia sudah depresi, stres di tengah padang pasir yang sangat panas. Tapi apa yang dikatakan oleh para anbiya, para nabi, orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Wahai manusia, hari ini kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami pun tidak tahu nasib kami ini di depan Allah kayak gimana. Nafsi, nafsi, jiwaku, oh jiwaku. Musa berkata, jiwaku, oh jiwaku. Ibrahim berkata, jiwaku, oh jiwaku. Kami tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami karena dosa-dosa kami. Itu para anbiya. Sekarang na'udzubillah kalau ada manusia seperti kita yang merasa tidak pernah punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin saja bencana yang kita alami hari ini, banjir yang terjadi di mana-mana hari ini, longsor yang terjadi di mana-mana hari ini adalah akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak ada satu musibah yang Allah turunkan kecuali atas karena dosa sang hamba. Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. 3 menit lagi. Siap. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar. Ya. Jadi Ramadan adalah fasilitas bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena sudah ditembak sama panitia, adalah sebetulnya yang disampaikan oleh para ulama itu banyak sekali tentang hikmah-hikmah puasa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian mungkin jauh lebih paham daripada kami-kami, ataupun yang belum paham mungkin bisa nanti diperdalam di rumahnya masing-masing. Yang terakhir adalah agar kita tumbuh rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah ini memantau kita setiap saat. Bukankah pada saat siang hari di bulan Ramadan, di bulan ini, ya, kita tutup rumah kita buka kulkas kita masuk ke dalam kamar, kita makan, tidak ada yang lihat? Betul ya anak-anak? Bapak-bapak, ibu-ibu, betul ya? Betul. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita tahu, meskipun tidak ada manusia yang melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya melihat kita. Sehingga kita tidak melakukannya khawatir batal dan khawatir tidak mendapatkan pahala, justru malah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi yang terakhir ya, berarti sebelum terakhir, sekarang yang terakhir adalah
untuk menumbuhkan keikhlasan di dalam diri kita, bahwasannya setiap amal yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang paling murni untuk Allah kecuali puasa. Kenapa? Zakat bisa dilihat orang, salat bisa dilihat orang, bisa termasuk kiria, sedekah bisa dilihat orang, haji bisa dilihat orang. Satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan murni untuk Allah adalah puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal anak Adam itu bagi dia. Sedekah buat dia, zakat buat dia, salat buat dia. Satu kata Allah, kecuali puasa, maka puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendirinya akan membalasnya. Karena puasa nggak kelihatan gitu. Puasa nggak kelihatan. Siapa yang tahu di antara kita di sini puasa tidak? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa. Maka oleh karena itu, hendaknya rasa ikhlas ini kita hadirkan dalam diri kita, bukan hanya di Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain. Tiap amal ibadah yang kita lakukan, kita bangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketergelinciran lisan, ketersinggungan hati atas ucapan yang kami sampaikan, kesalahan dari ayat, hadis, dari ilmu, apapun yang kami sampaikan, mohon dimaaf dan mohon dimaklum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran, memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kesabaran agar kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat mungkin, bahkan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.